saya Dion dan sekarang kalian sedang menonton materi ajar mengenai model transportasi. Di sini saya akan bahas satu-satu mengenai permodelan transportasi dalam riset operasi yang akan saya buat juga nanti videonya satu persatu. Dalam video ini saya akan membahas secara khusus mengenai Northwest Corner Rules. Namun, saya akan sedikit menjelaskan permodelan transportasi. Bagi yang belum tahu, pemodelan transportasi dalam riset operasi adalah salah satu model linear programming yang digunakan untuk menentukan biaya termurah dalam melakukan pengiriman barang dari beberapa sumber. Jadi ada beberapa supply ke beberapa tujuan. Jadi ada beberapa demand juga. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam model ini juga yang akan saya ajarkan adalah model yang seimbang, oke? Di mana permintaan dan supply-nya memiliki jumlah yang sama. Sebelumnya kita harus juga tahu bahwa ada beberapa yang harus kita pahami dan kita ketahui untuk menggunakan model transportasi yang saya akan ajar ini. Yang pertama adalah kita memiliki titik asal, juga kita memiliki kapasitas atau pasokan lah ya bahasanya dalam setiap periode. Kemudian yang kedua, kita memiliki titik tujuan dan permintaan juga di setiap periode. Yang ketiga, ada biaya pengirimannya. Setiap unit pasti ada biaya yang dikeluarkan. Contohnya kalau kita beli barang di e-commerce pakai apapun itulah di dunia maya kita belanja online ya, pasti saat kita mengirim barang, misalkan saya ada di Bogor, kemudian barang itu ada di Jakarta, ada ongkos kirim yang dibebankan ke saya. Nah, ini adalah contoh biaya pengirimannya setiap unit. Oke, saya lanjutkan di sini. Saya akan membahas hanya satu di sini, yaitu dengan menggunakan Northwest Corner. Nanti ada sebetulnya tidak hanya ada NWC saja atau NWC ini, cuman kita akan bahas satu persatu. Yang lainnya ada list cost, kemudian ada uh, stepping stone, kemudian ada FAM, ada MODI, dan lain-lain. Oke. Nah, langkah pertama dalam membuat model transportasi adalah kita membuat matriks transportasinya dulu. Jadi kita harus bisa tahu dari mana barang itu dikirim dan barang mana tujuan itu harus sampai. Nah, dan kita juga harus tahu berapa biaya yang akan keluar. Nih, saya akan memberikan contoh. Ada 3 perusahaan memiliki 3 gudang. Artinya dia memiliki stok ya, atau memiliki pasokan nih, yaitu gudang D, E, dan F. Nah, masing-masing juga memiliki kapasitas nih, ada 100, 300, 300. Kemudian dia berencana mengirim ke 3 kota berbeda, A, B, dan C. Kemudian di mana permintaan masing-masingnya juga sama, 300, 200, 200. Nah, selain itu juga kita harus tahu bahwa ada biayanya yang keluar. Berapa sih biayanya ini? Bisa kita lihat. Semuanya ada 5, 4, 3, dan seterusnya bisa dilihat sendiri di sini. Oke? Nah, berdasarkan data tersebut, kita harus bisa bikin matriks transportasinya. Oke, matriksnya adalah sebagai berikut ini. Oke, ini adalah matriks transportasi seperti kita ketahui di situ dari D ke A, dari D ke B, D ke C, E ke A, E ke B, E ke C, F ke A, B, F, C. Nah, itu semuanya harus kita atur. Kita kan belum tahu. Kita harus menaruh pabrik itu mengirim ke tujuan mana saja karena permintaannya berbeda-beda dan kapasitas pabrik juga berbeda-beda dan kita mencari yang paling optimal. Namun untuk mencapai yang paling optimal itu ada berbagai langkah. Nah, NWC ini atau Northwest Corner Rules ini adalah langkah pertama. Oke, bisa kita lihat di sini cara menggunakan metode Northwest Corner. Northwest Corner itu apa sih sebenarnya kalau kita lihat? Northwest Corner itu adalah bagian dari mata angin. Mata angin itu ada di north, itu utara, atau kalau kita menggunakan bahasa Indonesia adalah utara, eh, utara, timur, selatan, barat. Oke. Nah, apa yang menjadi disebut sebagai Northwest? Northwest itu kalau mata angin yang paling kiri atas atau disebutnya eh, barat laut. Kalau nggak salah ya betul ya barat laut ya, berarti kiri atas itu adalah barat laut.
Nah, kita harus menggunakannya, artinya langkahnya satu persatu mengisi matriks yang ada, mulai dari pojok kiri atas. Kemudian, di setiap pasokan supply pada setiap baris, itu sebisa mungkin dihabiskan, sebisa mungkin ya. Kemudian yang ketiga, setiap kebutuhan permintaan juga harus dipenuhi. Oke, nah kita bisa lanjutkan, bentuknya akan sebagai berikut ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa permintaan ini adalah permintaan si A, ini permintaan si B, ini permintaan si C. Kemudian dia punya kapasitas D, pabriknya 100, pabrik atau gudang apalah, terserah. Kemudian ini E-nya 300, kemudian F-nya 300 juga. Nah, di dalam metode ini saya tekankan bahwa ini adalah metode balance atau yang seimbang. Jadi permintaan dan penawarannya memiliki jumlah yang sama, sama-sama 700. Oke? Baiklah, di sini saya akan langsung mulai masuk ke praktek. Tadi saya sudah sedikit kasih highlight-nya. Oke, kita punya bentuk seperti ini. Oke, di mana ini ada yang kurang, ini adalah F. Matriks yang tadi sudah kita buat, kita punya kapasitas dan permintaan. Nah, karena kita harus memulai dari pojok atas atau di sini sebutnya northwest. Oke, ini adalah bentuk mata angin. Kalau bisa kalian lihat, ini adalah mata angin. Oke, di mana ini adalah utara, ini timur, ini selatan, dan ini barat. Ini utara, ini timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Oke, artinya kita akan memulai dari kolom yang ini pertama. Nah, saat kita memulai ini, apa yang harus kita pertama lakukan? Jangan lupa bahwa di situ ditulis bahwa kita harus menggunakan kapasitasnya kalau bisa sepenuh mungkin. Nah, di sini tertulis di gudang D itu memiliki kapasitas 100. Sehingga kita tulis saja di sini yaitu 100. Oke. Nah, saat dia sudah menggunakan 100, artinya kapasitas si pabrik atau gudang D akan habis. Dia tidak punya lagi barang, sehingga sisanya menjadi 0. Kemudian kita pindah, tapi permintaannya itu untuk si A belum terpenuhi. Lihat, kita baru memberikan dia pasokan sebanyak 100. Artinya masih ada sisa berapa? 200, betul. 200 yang belum terpenuhi. Oke. Di 200 yang belum terpenuhi ini harus dipenuhi oleh kapasitas di pabrik atau gudang lain. Nah, di gudang E, dia memiliki kapasitas sebanyak 300, sehingga boleh kita gunakan di sini semuanya. Karena dia permintaannya 200, ya kita kapasitasnya punya 300, kita pakai saja semua. Sehingga tersisanya 200, terpakainya 200, sehingga kapasitasnya pun berkurang, sisanya menjadi berapa? 100. Oke, good. Nah, sisa 100 ini, yang ini sudah terpenuhi, permintaannya sudah terpenuhi semua sehingga menjadi 0. Artinya, kota A sudah dipenuhi permintaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke permintaan di kota B. Bagaimana kita harus bisa memenuhi permintaan di kota B? Nah, lihat, di sini pabrik yang bisa memenuhi hanya pabrik E dan pabrik F. Kenapa? Karena mereka masih memiliki persediaan. Dan berikutnya jangan lupa habiskan saja dulu untuk northwest corner dulu sini kapasitas yang ada. Nah, kalau di sini kita sudah pakai 200 sehingga sisa berkurang 100, artinya kita pakai saja 100 di sini. Oke. Dengan kita pakai 100, kapasitasnya akan hilang, habis. Nah, permintaan pun dia baru terpenuhi sebanyak 100 sehingga masih ada sisa berapa? 100. Oke, good. Dari sisa 100 ini masih banyak yang lainnya yang harus dipenuhi. Permintaan B masih sisa 100. Nah, kita lihat ada pabrik kah atau gudang lain kah yang masih bisa memenuhi stok yang ada, permintaan yang ada.
Ya, di situ ada. Di situ kita masih memiliki pabrik F atau gudang F yang memiliki kapasitas 300. Kapasitas 300 ini kita pakai untuk mensuplai kebutuhan di kota B, permintaan di kota B. Sehingga kita pakai dia untuk biar terpenuhi, kita pakai 100. Oke. Di sini sisa menjadi 200. Kemudian yang ini karena sudah dipenuhi 100, dia juga hilang. Ya, 100 tambah 100, 200 terpenuhi. Sehingga dia tidak memiliki sisa. Nah, kemudian kita masih memiliki sisa 200, ternyata masih ada permintaan di kota C, sebanyak 200. Pabrik F, alhamdulillahnya masih memiliki, maaf, masih memiliki sisa kapasitas 200, sehingga kita akan gunakan di sini nilainya 200. Sehingga ini akan terpenuhi dan pabrik pun kosong. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di semuanya sudah terpenuhi. 100, 200, 100, 400, 100, 100, dan 200. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Langkah berikutnya ngapain? Nah, langkah berikutnya kita harus menghitung total cost yang keluar. Jangan lupa bahwa di sini kita tugasnya adalah ingin meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, nilai yang ada di sini tinggal dikalikan dengan biaya yang ada, yaitu 100 dikali 5, kemudian 200 dikali 8, 100 dikali 4, 100 dikali 7, 200 dikali 5. Sehingga biayanya menjadi nilainya adalah 4.200. Nah, itulah video pertama dari model transportasi ini. Sehingga kita tahu kan bahwa untuk mencari total cost dengan metode Northwest Corner Rules ini akan mendapatkan biaya 4.200. Nah, kita masih akan smoothing sehingga biaya optimal tadi menjadi lebih kecil lagi dengan metode-metode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di metode berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Assalamualaikum, bye.